Sekarang kita akan belajar tentang identitas. Ya. Sebab usaha iblis yang terbesar menggagalkan hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga bukan dengan cara dia mengganggu kita doa, mengganggu kita puasa, mengganggu kita pelayanan. Tidak. Semua hal itu iblis bebaskan kita. Mau rajin doa sekian jam sehari, mau pelayanan seminggu berapa kali, terserah. Tapi yang dia ganggu dan dia rusak adalah identitas kita. Ini yang paling penting. Karena begitu identitas kita dihancurkan, maka kita kehilangan pendirian. Kita kehilangan kepercayaan diri. Nah, identitas kita yang tertinggi adalah bukan penginjil, bukan pendeta, bukan orang Kristen, bukan pendoa, bukan WL, worship leader, bukan pemusik. Identitas kita tertinggi adalah anak-anak Tuhan. Itu yang tertinggi. Nah, iblis gak suka kalau kita selalu sadar bahwa aku ini anak Tuhan. Itu iblis gak suka. Nah, untuk itu dia pasti mengganggu kita, untuk membuat kita goyah, untuk membuat kita ragu-ragu. Ya, kau anak Tuhan bukan ya? Aduh, kenapa kok begini? Begitu kita ragu-ragu, saat itu identitas kita hancur. Nah, apa yang dia buat? Alkitab penulis hanya ada satu ayat, enggak dua, enggak tiga, hanya ada satu ayat yang memberitahu kita kapan, di mana, mengapa, bila mana kita disebut anak-anak Tuhan. Baca Matius 5 ayat 9. Tunggu ya. Udah. 1, 2, 3. Ulangi lagi karena disuting oleh Stefanus. 1, 2, 3. Nah, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita, kenapa sih kita disebut anak-anak Tuhan? Kapan kita disebut anak-anak Tuhan? Bukan waktu kita doa puasa, bukan waktu kita rajin baca Alkitab disebut anak Tuhan, bukan waktu kita khotbah, kita melayani, bukan. Yang disebut anak-anak Tuhan ketika kita membawa damai. Bahasa Inggrisnya peacemaker, suka berdamai. Lawan katanya troublemaker, punya musuh, tidak mau mengampuni. Ingat ya, inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahukan kita kenapa kita disebut anak-anak Tuhan. Bukan sudah dibaptis, bukan yang rajin ke gereja, bukan. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Nah, iblis sangat hafal ayat ini. Sangat. Kenapa? Karena begitu iblis tahu bahwa yang menyebabkan kita disebut anak-anak Bapa di surga, yang membuat identitas kita dari manusia berdosa menjadi anak-anak Tuhan, itu cuma satu, waktu kita mau mengampuni dan tidak punya musuh. Artinya, hubungan kita dengan Bapa di surga dan dengan Tuhan Yesus itu ternyata sangat dipengaruhi hubungan kita dengan sesama kita. Ya, baca Matius 6 ayat 14, 15. Matius 6 ayat 14, 15. Matius 6 ya 14, 15. Udah? 1, 2, 3. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Allah di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, maka Allah juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ngeri. Kenapa saya berkata ngeri? Jadi sebaik apa kekristenan kita di mata manusia, ngerti kata itu ya? Orang kalau melihat seseorang, dia itu rajin loh. Selama sekian tahun aku di gereja ini, aku nggak pernah lihat dia nggak pernah datang kebaktian. Rajin, apa-apa rajin. Nah, itu cuma dilihat orang. Tapi hubungan pribadi orang itu dengan Tuhan tidak ditentukan oleh rajinnya dia ke gereja, tapi ditentukan oleh kamu ngampuni musuhmu. Kalau kamu nggak mengampuni, ini kata Tuhan, maka papamu pun nggak bisa ngampuni kamu. Berarti kalau papa nggak bisa ngampuni kita, status kita sebagai apa? Orang berdosa. Maka hak anak, identitas kita sebagai anak Tuhan gugur.
Karena kita nggak diampuni. Jadi jangan dianggap enteng. Hubungan kita dengan sesama kita itu sangat menentukan. Saya tanya, kira-kira setelah sampai di sini kita mendengar ini, banyak atau sedikit orang yang punya koleksi musuh? Banyak. Musuh kok dikoleksi? Karena satu numpuk terus kita nggak mau mengampuni. Hancur hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin ada yang berkata, pastor saya tuh nggak benci loh sama dia, cuma malas ketemu. Sama, nggak benci tapi malas ketemu. Banyak nggak orang seperti itu? Banyak. Nah, jadi kita nggak bisa punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga kalau kita tidak mengampuni orang. Dan mengampuni nggak cuma yang menjengkelkan, yang kita nggak suka, malas ketemu, tidak mau ketemu pun kita sudah tidak mengampuni. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Nah, ada terjemahan yang kurang tepat dari kata berusaha hidup damai dengan semua orang menjadi kejarlah kekudusan. Nah, itu membingungkan. Ya. Yuk baca. Sudah Ibrani 12 ayat 14. 1, 2, 3. Nah, itu ganti. Dan kejarlah perdamaian. Karena kan memang suruh berdamai, bukan? Nanti ada lagi kata kekudusan yang ketiga. Ulang dari depan. 1, 2, 3. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan berjalan dengan Ya, terus sebab wow, ini luar biasa. Sebab tanpa berdamai dengan berapa orang? Baca, berapa orang? Semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, maka orang itu tidak bisa melihat, melihat Tuhan. Nah, dalam bahasa Indonesia bagus. Tuhan dibalik jadi apa? Kata Tuhan kalau dibalik jadi kata apa? Hantu. Betul? Iya, Tuhan. Kres. Dicoba lagi ke sini. Dengerin ya. Jadi kalau kita nggak bisa melihat Tuhan, bisa ketemu tidak? Loh, saya jawab. Kalau ngelihat aja nggak bisa, ketemu bisa tidak? Enggak. Maka itu kalau nggak bisa ngelihat Tuhan pasti ngelihat hantu. Ini ayat yang saya pegang. Saya nggak tahu kalian pernah dengar nggak? Nggak banyak, untungnya nggak banyak. Ya, tapi ada beberapa di Indonesia. Ada orang yang sering pernah tanya saya gini, Koden, orang Malaysia Koden, kok saya tuh tahu seseorang, dia tuh sering ngelihat setan di rumah siapa, sampai dia tuh dipanggil orang, tolong ke rumahku dong, lihatin ada setan atau tidak. Saya nggak bisa terima. Sebab di Alkitab tidak ada ayat yang berkata kita bisa lihat setan. Ngapain lihat setan? Maka itu hati-hati. Itu bukan karunia. Berarti dia sahabatnya setan. Yang Tuhan minta kita ngelihat Tuhan dong. Ngapain lihat setan? Betul? Nggak ada itu. Itu bahaya sekali. Nah, setelah kita baca Ibrani 12 ayat 14, jelas sekali. Tanpa berdamai dengan semua orang, ngelihat Tuhan aja nggak bisa, apalagi ketemu. Kata pertama apa ayat itu? Kata pertama ayat 14 Ibrani 12. Berusaha. Kalau ada kata berusaha itu tergantung kita atau tergantung Tuhan? Tergantung kita. Maka itu nggak bisa doa gini, Tuhan tolong saya supaya saya bisa ngampuni penjahat itu Tuhan itu. Itu nggak dijawab doa itu. Kenapa Tuhan nggak jawab doa yang seperti itu? Ayo, kenapa Tuhan gak bisa jawab doa untuk kita minta tolong Tuhan bisa ngampuni seseorang? Karena itu bagian kita dari diri sendiri, gak bisa didoakan. Suatu kali saya pernah ketemu orang yang bencinya pada seorang luar biasa. Saya ngomong begini, seandainya saya tahu di dunia ada orang kayak dia, saya gak mau dilahirkan dulu. Sampai saya kaget dia ngomong seperti itu. Berarti dia bencinya kayak apa itu sama orang itu? Bencinya kayak apa kira-kira? Benci saya keluar dari kepala sini lagi. Hati-hati ya. Nah, setelah iblis tahu ada firman seperti ini, maka ini yang selalu dia pakai untuk memutuskan hubungan kita dengan Bapa di surga. Jadi jangan main-main. Benci tidak, marah juga tidak, tapi jengkel, awas. Kalau jengkol boleh. Kalau jengkel tidak. Wah, enak kok, belum bau, sobat yang suka jengkel.
Ngerti ya? Jengkel saja nggak boleh. Karena begitu kita jengkel pada seseorang, itu artinya kita sudah mengampuni atau belum? Nah, kalau belum mengampuni jadi kita bukan anak-anak Tuhan. Jadi kita jangan sampai kalah. Maka kesimpulannya sampai di bagian ini, iblis akan selalu berusaha membuat kita jengkel dengan banyak orang. Karena itu caranya untuk apa tadi? Memutuskan status kita, merusak identitas kita. Ya. Terus, bagaimana kalau kita ketemu dengan orang-orang yang karakternya menjengkelkan? Jangan berkata saya nggak benci, cuma malas urusan, sama saja itu. Awas ya. Nah, untuk belajar hal itu begini. Kenapa Luis? Untuk belajar supaya kita bisa menerima semua orang dengan karakter model apa saja. Ya, sebelum kita pindah ke ayat yang lain, ingat tetap Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ya, dengarkan itu. Berusahalah hidup apa? Damai. Dengan berapa orang? Nah, ini kita harus jaga dalam hidup itu. Maka itu kalau ada orang-orang yang menjengkelkan, dan sepertinya Papa kita di surga sengaja ngirimkan orang itu ke kita. Ngerti kata? Sepertinya sengaja. Betul nggak? Pasti semua kita pernah ngalami gini. Kok orang itu lagi? Kok orang itu lagi di sini? Pernah ngalami seperti itu? Nah, kenapa? Jawabannya karena Papa sayang kita. Supaya kita mengampuni. Dan status kita sebagai anak-anak Tuhan jangan gugur. Maka itu Tuhan izinkan orang-orang itu datang kita terus. Jadi tujuan Papa untuk kita atau untuk orang itu? Supaya apa? Betul untuk kita. Supaya kita mengampuni. Maka itu kalau ada orang yang jengkelin muncul lagi, harusnya tertawa. Tuhan terima kasih kok kirim orang baik itu pada saya. Loh betul nggak? Kan orang baik toh. Supaya kita jadi naik tingkat lagi, jadi baik. Jadi yang kita urus bukan orang itu. Siapa yang kita urusin? Diri kita sendiri. Nah caranya begini. Kalau kita nggak bisa terima karakter seseorang, apa-apa yang kita hadapi, ya, karena ini hubungannya. Saya ulangi lagi ya. Hubungan kita dengan Papa di surga ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Ini konsepnya. Nah jadi kalau ada orang-orang yang menjengkelkan itu muncul terus di hidup kita, yang perlu bertobat siapa? Nah, mau itu jangan doakan orang itu. Apa doanya? Tuhan kok gak mati-mati orang itu? Awas itu ya. Gak mati-mati. Kok pengalaman sama jangan. Susu, Tuhan terima kasih kau kirim orang hebat itu Tuhan. Loh, Pak, harus begitu. Bayangkan, tanpa Yudas Yesus bisa sempurna tidak? Nah, jawab, tanpa Yudas Tuhan Yesus bisa sempurna tidak? Enggak. Yang kedua, tanpa Yudas rencana Papa di surga bisa selesai enggak dalam hidup Yesus? Ya sudah, cari Yudas terus dalam hidupmu. Kok enggak amin? Amin. Itu indah. Loh, kok diam aja? Oke, maka kalau kita hidup pakai konsep ini punya musuh enggak kita? Enggak ada. Musuhnya di dalam diri sendiri kok bukan di orang itu. Oke, nah kembali. Sebelum kita kalah atau menang menghadapi orang seperti itu, apa saja yang terjadi di hidup kita dengan orang lain, selalu aplikasikan dengan Tuhan Yesus. Contohnya gini ya. Aduh ini orang gitu gara-gara tersebut. Ya, sebelum kita memutuskan apa-apa, coba diam sebentar. Kira-kira kalau aku seperti itu dengan Tuhan Yesus, apa reaksi Tuhan Yesus kepadaku? Ngerti maksud saya? Kita pernah menjengkelkan Tuhan Yesus atau tidak? Sering, betul. Bukan pernah loh. Lagi sekali, kita sering atau pernah menjengkelkan Tuhan Yesus? Sering. Nah, waktu Tuhan Yesus tahu kita menjengkelkan dia, apa reaksinya?
Ayo, reaksinya apa? Cepat. Mengampuni, apalagi menerima, mengasihi. Jadi itu aplikasinya. Sebelum kita marah pada seseorang, sebelum kita beraksi pada seseorang, sebelum kita buat apa-apa pada orang yang menjengkelkan kita, diam sejenak, mikir. Kalau aku buat itu kepada Tuhan Yesus seperti orang itu buat itu kepada aku, gimana ya kira-kira reaksi Tuhan Yesus? Begitu saudara dapat lakukan pada orang itu. Ngerti maksudnya? Lu ngerti tidak? Nah, yang berikut. Kalau kita menuntut orang lain berkarakter baik kepada kita. Dengarkan kalimat ini. Kalau kita menuntut orang lain berkarakter baik kepada kita. Kita sombong gak? Sombong. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang baik. Gak ada. Maka itu saya katakan orang yang paling jahat sedunia itu bukan pembunuh. Yang paling jahat bukan pemerkosa. Tapi orang yang gak pernah sadar bahwa dia itu bisa salah. Itu orang paling jahat. Lebih daripada orang sombong. Aku benar kok. Begitu tahu salahnya, dia belok. Oh, bukan begitu maksudku. Ini orang paling menjengkelkan. Lu sudah jelas salah kok. Oh, bukan begitu maksudku. Terus tadi mau ngapain? Oke, itu orang paling sombong. Nah, kalau kita tahu aku pun gak baik karakterku, maka jahatlah aku kalau aku gak bisa terima saudaraku yang berkarakter aku gak suka. Setuju ya? Roma 15 ayat 7. Ini ukurannya cara kita menerima seseorang. Roma 15 ayat 7. Ya, ini ukurannya cara kita menerima seseorang. Ya. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebelum saya uraikan ini, saya beri dulu pertanyaan dan contoh. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus dan hubungan Tuhan Yesus dengan kita, sebetulnya pihak mana yang paling dirugikan? Ngerti pertanyaannya? Tuhan Yesus dengan kita dan kita dengan Tuhan Yesus. Pihak mana yang paling dirugikan dalam hubungan ini? Ayo jawab saudara-saudaraku, pihak mana? Jelas Tuhan Yesus. Betul? Nah, ketika Tuhan Yesus tahu kalau dia berhubungan dengan kita, dia bersahabat dengan kita, dia ngajak kita bergaul karib, jelas dia yang paling rugi. Apakah dia menolak kita atau tetap bersahabat dengan kita? Ayo jawab. Tetap bersahabat. Dan ini standarnya. Sebab itu terimalah seorang akan yang lain. Ukurannya sama seperti, baca lagi. Ukurannya sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaannya. Kalau nanti baca Lukas pasal 6, itu ada ayat firman berbunyi demikian. Maka Yesus berdoa semalam-malaman untuk memilih murid-muridnya. Maka keesokan harinya dia milih yang 12 itu. Saudara bayang, dipilih dengan doa semalam-malaman. Ada yang salah. Siapa itu? Siapa yang salah? Yudas. Ayo, Tuhan Yesus tahu nggak waktu dia doakan Yudas juga bahwa Yudas itu begini begitu, dia tahu tidak? Lo tahu tidak? Kalau kita jadi Tuhan Yesus, Yudas itu menjengkelkan nggak? Oh sangat. Sudah mata duitan pengkhianat lagi. Tapi kenapa tetap dipilih? Ini yang luar biasa. Sebab tanpa Yudas, rencana Papa nggak akan terlaksana. Bukan Tuhan kejam. Kenapa milih enggak? Sebetulnya bukan Yudas saja. Ya, jangan salah. Papa di surga tidak pernah menentukan harus Yudas yang menjadi pengkhianat. Ingat loh, ada firman ini. Kan Petrus tanya, siapa guru yang akan mengkhianati engkau? Kan terus ngomong, ada di antara kamu yang akan menjual aku, mengkhianati aku. Petrus kaget. Siapa itu? Apa jawab Tuhan Yesus? Barang siapa yang, masa lupa, yang bersamaan dengan aku mencelupkan roti ini ke lauk ini, ke kuah ini, itu orangnya. Nah, firman itu kita belajar bahwa Tuhan tidak menentukan Yudas. Itu pilihan Yudas. Karena untuk bareng menyelupkan, Petrus bisa tidak? Bisa. Yohanes bisa tidak? Bisa. Yohanes bisa kerasukan setan nggak seperti Yudas? Bisa. Maka itu bukan Yudas. Tuhan nggak menentukan Yudas, itu pilihan Yudas sendiri. Ingat itu. Ini kebenaran kita harus tahu. Saya nggak mau menyembah Tuhan yang sudah menentukan orang untuk jadi jahat. Oh, saya nggak percaya. Kejam sekali kalau begitu Tuhan itu. Betul tidak? Enggak, dia nggak begitu. Itu pilihan Yudas.
Karena hal itu bisa terjadi pada Petrus, bisa terjadi pada Yohanes. Artinya bisa terjadi pada kita enggak? Bisa. Lihat YouTube, sudah ada berapa pendeta di Indonesia yang murtad, lalu jadi pengkhotbah di agama lain. Betul tuh? Dan menjelek-jelekan. Tiap kali ada orang komentar tentang mereka, saya bilang stop. Kita pun bisa jadi seperti dia. Lu bisa nggak kita murtad juga? Bisa. Kemungkinan itu ada. Maka itu jangan menghakimi orang. Kita lihat hidup itu. Saya ulangi lagi kembali. Jadi semua kita bagi Tuhan Yesus menjengkelkan tidak? Sangat. Tapi dia tetap terima kita. Oke? Jadi mau menerima orang-orang yang menjengkelkan tadi? Baik atau tidak? Baik. Karena dengan mereka kita bisa sempurna. Ya. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan, dia sudah meninggal dari Bandung, namanya Pendeta Stefanus Damaris, memberi ilustrasi bagus sekali. Ada orang Kristen sombong, dia nggak perlu saudara yang lain. Dia bilang aku bisa hidup sendiri. Coba, dia bilang, satu-satunya hal yang menentukan kita hidup Kristen benar atau tidak, yaitu salib. Betul nggak? Yesus disalib, maka kita harus disalib, ketagihan kita. Nah, begini kata pendeta ini. Ayo sekarang ada seorang nyiapkan kayu salib. Dia siapkan paku, siapkan palu. Akhirnya dia paku kakinya dulu. Kakinya sudah dipaku, maka tangan kiri dipaku, tangan kanan. Yang kanan siapa yang maku? Betul gak? Siapa yang maku yang kanan ini? Loh jawab. Kenapa tertawa? Betul? Jadi kita tetap perlu Yudas di hidup kita. Dengan yang satu ini siapa yang maku? Amin. Nah, jadi orang-orang yang menjengkelkan itu baik atau tidak? Sangat baik. Loh kok enggak amin? Itu sangat baik. Karena dengan mereka lah kita ini sempurna. Jangan doa gini ya. Tuhan tolong saya. Sini pengen sabar. Tuhan sini pengen sabar. Tuhan tolong. Gimana cara Tuhan jawab doa orang yang doa seperti itu? Apa? Ting. Terus sabar. Begitu atau gimana? Apa jawabnya? Ayo, gimana jawabnya Tuhan kalau saudara doa seperti itu? Dikirimlah orang-orang yang buat gak sabar. Amin. Itu cara Papa kita mendidik kita. Ini yang kita harus tahu. Bagaimana kita betul-betul mau dibawa sebagai laskar. Oke, bagian terakhir. Mazmur 18. Nah, saya harus cari dulu ayatnya lagi mulai berapa. Mazmur 18. Ini kan bicara laskar. Retreat kita di Guangzhou ini temanya menarik sekali. Laskar. Dari Yoel 2 ayat 11. Nah, menjadi laskar. Ada nggak orang jadi tentara nggak perlu latihan? Tentara apaan itu nggak perlu latihan? Berat atau ringan trainingnya tentara itu? Berat. Ada yang pernah ikut wajib militer? Ada yang pernah ikut? Dulu namanya Menwa ya, zaman tahun 80-an 90-an resimen mahasiswa. Berat latihannya itu. Roma. Mazmur 18. Mazmur 18. Yosef, kamu bikin apa kuda-kuda? Oh, saya kesini. Kaget Yosef. Kok denger tadi kenapa Yosef? Mazmur 18. Tunggu mulai ayat berapa ini ya? Mulai 32. Nih, silakan baca. 1, 2, 3. Ya, ayo. 1, 2, 3. Nah, itu yang Tuhan tunjukkan. Berarti hebat gak Bapak kita itu? Tapi tunggu dulu. Dia gak ingin hebat sendiri. Terus ayat 30 berapa? 3. 33. Ya. Dari ayat 33 ini mulai kelihatan siapa Papa kita terhadap kita. Kalau dia memberikan kita keperkasaan, memberikan kita kekuatan. Terus ayat 34. Bagi usaha. Nah, kira-kira Papa kita sedang buat apa ini untuk kita? Gak usah ragu-ragu. Ini buat apa Papa kita? Dengan keperkasaan, ya pinggang kita, terus kaki kita dibuat kuat, tangan kita dibuat kuat, diberikan tanah yang ngelapang. Kira-kira dia mau ngapain terhadap kita? Perang. Melatih perang. Nah, ayat berikut jelas sekali. Ayat 35. Nah, stop dulu. Stop. Ia mengajar apa? Tanganku untuk berperang.
Apa bedanya mengajar pijet? Loh, tangan ngajar pijet, tangan diajar perang itu bedanya apa? Lo ngerti gak pertanyaannya? Jadi papa ngajar kita, tangan kita untuk berperang, bukan untuk mijet. Ngerti maksudnya? Berarti untuk perang. Inilah laskar itu tadi. Ada latihannya. Terus, ayo, sehingga. Nah, oh bukan, yang melenturkan busur tembaga dulu. Apa bedanya busur tembaga dan busur karet? Ayo, kalau melenturkan busur karet perlu latihan tidak? Enggak, Yosef juga bisa. Tapi ini busur tembaga loh. Dia ngerti nggak tembaga? Iron, ya. Di situ lihat. Ya. Jadi keras nggak itu tembaga itu? Besi, keras sekali. Itu perlu dilatih. Terus 36. Wow, luar biasa. Saya suka ayat ini. Tolong ya nanti saya baca sampai ayat berapa. Maka saya percaya kita semua akan senang dan bersuka cita menjadi anak-anak Tuhan. Karena latihan perangnya ini luar biasa. Oke? Pelan-pelan ya, kembali ayat 36. Ya, kau berikan keselamatanku dan ya. Oke, dengar. Jadi yang mengayunkan pedang, senjata, itu siapa? Baca baik-baik. Kan kita dilatih perang, tanganku. Jadi ada senjata bukan di tangannya. Yang mengayunkan ini loh. Ayo. Lah ya, apa siapa? Tangan kanan. Bukan. Iya, Kris. Baca lagi gimana Kris ini. Ayo. Tangan siapa? Kata menyokong tahu ya? Megang. Oke, gini aja. Siapa masih ingat dulu waktu pertama kali kita belajar menulis? Ada yang megang nggak tangan kita nih? Nah, seperti itu waktu papa melatih kita untuk berperang. Untuk jadi laskar yang benar. Jadi bagaimana? Jadi yang mengayunkan pedang ini siapa? Nah itu loh. Perang model begini. Musuhnya sehebat apapun juga. Siapa yang menang? Kita. Loh iya atau tidak? Kok gak semangat sih? Ini perang kah? Sudah makan kah orang belum makan aja ini? Oke? Jadi siapa ngayunkan pedang kita? Tuhan. Karena tangan kanannya menopang aku, menyokong aku, memegang aku. Ini luar biasa. Dengarkan pertanyaannya. Who trains my hands for war? Yang melatih tanganku untuk berperang. Saya tanya. Dalam latihan perang ini musuhnya benar-benar musuh atau main-main? Wih, pintar semua. Ini musuh beneran. Nah, sekarang kita tahu. Siapa musuh itu? Jangan bilang temanku, awas. Awas kamu. Jangan bilang saudaraku itu, saudaraku, awas belum mungkin. Siapa musuhnya itu? Bukan. Orang lain yang didatangkan itu loh. Iblis lagi ya. Kalau iblis sudah kalah dari dulu. Ya itu tadi orang-orang yang menjengkelkan itu tadi. Apa? Kenapa sih kamu tertawa terus? Yang lucu siapa? Cik Maria. Loh, kok bisa lucu Cik Maria kenapa? Hebat ya kalau begitu. Kira-kira kalau kita baca seperti ini, senang gak jadi anak-anak Tuhan? Senang gak jadi tentara, jadi laskar itu? Karena pelatih kita ini hebat. Nah, kalau selama ini kekristenan hanya tahu, oh Tuhan itu baik, dia itu penyembuh, dia itu penolong, dia itu penghibur, dia itu pemberi berkat, oh dia itu pokok anggur, dia gembala yang baik. Betul, gak salah. Tapi mulai hari ini, saudara harus tahu satu lagi. Papa kita itu apa? Pelatih perang. Jangan lupa. Saya ulangi, siapa papa kita? Pelatih perang. Pelatih perang. Waktu latihan perang dia kirim musuh sungguh-sungguh atau musuh bohongan? Sungguh-sungguh. Itulah orang-orang yang menjengkelkan kita. Itu latihan kita. Jadi kalau doa minta sabar, langsung dikirimkan orang-orang menjengkelkan tadi. Untuk kita tahu bisa sabar atau tidak. Terus ayat 37. Ya, ayo 1, 2, 3. Ya, gimana cara menggambarkannya? Oke ini. Tahu kata kuda-kuda? Ya, artinya perlu yang luas tempatnya itu. Nah, dalam pelatihan perang ini
Papa kita selalu menyediakan tempat yang luas. Kan sudah enak bukan? Tangan kanannya yang mengayunkan, dia menyediakan tempat yang luas, dia beri kita perisai. Ya, tahu kata perisai? Ya, pegang tangan kiri, tameng, ya. Pasti kita menang, gak akan kita kalah. Terus mata kaki tidak goyang, itu harus kuat. Ya, badan maco, tapi mata kakinya lembek. Jadi apa itu? Ya toh, gak lucu. Oke, jadi mata kaki ini kuat. Terus ayat 38. Ini mulai seru ya. 38 sampai 40 seru sekali. Coba 1, 2, 3. Aku mengejar suku sampai betapa mereka tidak berdaya sebelum mereka kuhabiskan. Ya. Aku akan mengejar mereka Terus 41 ya. Terus 42, ini suruh ini 42. Terus 43. Ya, seru nggak? Kalau setelah baca ayat ini, seneng nggak jadi laskar? Loh, seneng nggak? Seneng. Akhirnya begini ya, dengar kalimat ini. Akhirnya, kalau begini cara Papa melatih kita jadi laskar, 3 hari nggak ada musuh datang, kita ketagihan. Mana itu orang nggak muncul lagi? Oh nggak, amin. Amin. Jadi ketagihan karena ini seru betul. Aku kejar musuhku sampai ku tangkap, aku remukkan dia. Wah semuanya. Ya pokoknya mulai 38 sampai 43 itu seru sekali. Walaupun cewek kalau masih kecil dulu suka nggak latihan perang-perangan. Loh, walaupun cewek loh. Iya toh. Musuh enggak. Lupa kamu paling. Suka itu. Nah, ini cara Papa kita melatih kita sebagai laskarnya. Bayangkan kalau dari kecil kita dilatih seperti ini. Kuat gak? Tulang-tulang kita, otot-otot kita kuat gak? Pasti kuat. Karena latihan terus. Amin. Senang gak kalau gitu jadi Kristen? Secara jujur, setelah kita lihat ayat ini, bosan gak jadi Kristen? Enggak. Menyenangkan. Begitu bangun pagi-pagi, siapa musuh lagi yang dikirim Tuhan hari ini? Aku mau apa lagi? Terus begitu. Amin. Ya, aku suka cita. Jadi hidup Kristen itu betul-betul excited betul. Loh ya tau enggak kalau masalah-masalah lagi. Oke, seru toh? Nah, ini kebenaran yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Maka itu orang-orang yang menjengkelkan, peluk dia rapat-rapat. Karena kita memerlukan orang-orang seperti itu. Bukan begitu meluknya. Coba syuting Stefano, dia meluknya itu menakutkan itu. Coba gimana Rus tadi? Rus mau di syuting tuh. Loh, yang lain saya lihat belum tadi? Nah, belum. Ayo Luis, praktekan. Ayo nggak mau. Ayo kami nggak mau. Ayo Luis, gimana tadi? Loh, seru betul. Gimana blognya tadi? Ayolah. Hah? Nah. Awas kalau gitu meluknya ya. Awas kamu. Kenapa? Betul gitu Luis kamu cara meluk. Oh enggak tahu. Ya. Maka itu Tuhan Yesus diam ada Yudas. Karena itu baik untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oke. 2 Korintus 12. Paulus pernah mengalami ini. Sampai hari ini kita tidak tahu betul apa sebetulnya yang dialami. Tapi kalau kita melihat dari semua firman yang kita baca sampai saat ini, maka kita tahu itulah ujian. 2 Korintus 12. Ayatnya tunggu, saya cari dulu. Yang mana? Tunggu ya. 1 Korintus pasal 12. 2 Korintus 12 ayat yang ini dia. Ayat 7. Mulai ayat 7. Udah? 2 Korintus 12 ayat 7. 1, 2, 3.
utusan presiden yang diutus. Utusan siapa? Hei. Siapa yang nyuruh? Yang nyuruh siapa? Bukan. Bukan, baca baik-baik, ayo. Iya, siapa? Yang mengutus utusan iblis itu siapa? Masa nggak tahu? Tuhan. Untuk apa? Supaya nggak sombong. Ada duri dalam dagingku. Nah ini sampai hari ini tidak ada seorang pun yang berani berkata itu siapa, itu apa bentuknya. Ada yang berkata itu penyakitnya Paulus, sudah macam-macam. Tapi buat kita hari ini setelah kita belajar sebagai laskar, ada latihannya. Berarti siapa kira-kira utusan iblis dalam daging ini? Duri dalam daging ini. Itulah orang-orang yang menjengkelkan kita. Supaya kita gak sombong. Karena tadi orang sombong adalah apa tadi? Masa lupa. Orang yang merasa dirinya paling baik. Aku gak pernah salah. Oh, itu orang paling jahat. Terus ayat 8. Tentang hal itu 1, 2, 3. Ya. 3 kali sudah cukup tuh doa. Minta Tuhan lepaskan aku dari utusan iblis. Cukup gak 3 kali berdoa? Cukup. Tapi Tuhan jawab gak? Tuhan jawab tidak? Enggak. Iya, betul dia jawab, tapi jawabannya tidak. Oh, keris ini. Ya dah, lanjutkan baca. Ayat 9. Tetapi Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu, sebab bersyukur dalam kelemahan dosaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku. Pelan-pelan. Sebab itu aku terlebih suka shopping gitu. Suka apa? Nah, bermegah atas kelemahan-kelemahanku supaya kuasa Kristus turun melalui aku. Terus ayat 10. Orang Jakarta bilang gile gitu. Senang kok di dalam apa? Senang kok di dalam apa? Dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Enak semua enggak itu? Tapi suka. Loh gimana sih? Loh enak semua tidak? Enggak, tapi suka. Nah makanya aneh bukan? Tapi inilah hidup kekristenan. Ayat kalimat terakhir, ayat 10. Sebab 1, 2, 3. Sebab. Nah, justru kalau kita tahu ada banyak kelemahan, kekurangan dalam hidup kita, ternyata kekuatan Tuhan yang nyata di hidup kita. Amin. Kekuatan Tuhan yang nyata dalam hidup ini sungguh luar biasa. Jadi ada 2 yang kita pelajari di sesi ini. 1. Bahwa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan hanya bisa gugur kalau tidak mengampuni. Setelah kita bisa mengampuni semua orang, ingat Ibrani 12:14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, maka kita akan melihat Tuhan. Jadi selesai urusan. Tapi belum. Untuk menjadi laskar perlu latihan. Berarti kalau latihan perang perlu musuh yang benar atau bohongan? Beneran. Jadi siap menghadapi semuanya itu? Betul? Milih yang enak atau gak enak? Gak enak. Wih pintar semua kalau begitu. Yusuf mengalami itu. Saya menemukan begini ya dalam hidup Yusuf ya. Sampai dia jadi orang hebat. Yusuf tuh begini. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Apa? Saya ulangi lagi, nanti tirukan. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Ulang, 1, 2, 3. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Seru ya? Seru. Nah,
Contoh paling gampang apa? Untuk menggambarkan kalimat tadi ini. Masa nggak tahu? Makan cabai kepedesan. Pernah kepedesan makan cabai? Tapi makan lagi. Ya, itu kan mana sih cabai bisa nikmat? Pedis begitu kok. Tapi orang suka. Betul? Mau jadi pemenang mulai hari ini? Ya harus, enggak ya kalah gitu saja. Kan ini baru kenal semua bukan? Nah, ini kan baru semalam di sini toh. Saya ingin tahu siapa nanti malam yang tidur dengan orang yang baru kenal. 1, 2. Oh ya, Indra sama Kordi tidur deh. Bisa ditanya ini doaan ini. Oke. Nah, nanti malam akan tahu siapa yang ribut dengan siapa. Kenapa itu? Kenapa, Luis? Ngerti ya maksudnya? Harus bisa menerima bagaimanapun ketidakcocokan itu. Saya bilang, kamu jauh-jauh sana, apa sih begitu? Oke, mau jadi pemenang? Benar? Perlu latihan siap? Oke ya. Jadi jangan sombong dalam hidup untuk menuntut orang lain jadi jelek. Ayat terakhir, Roma 7 ayat 18. Enggak ada yang baik di antara kita, enggak ada yang baik, ya. Maka itu kita enggak boleh sombong. Roma 7 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab kalau aku tidak aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kedatangan ada dalam aku dapat menunjukkan aku berbuat yang baik. Keinginan, kehendak untuk berbuat baik itu ada di dalam aku karena Roh Kudus. Tapi faktanya yang muncul apa? Yang enggak baik. Maka itu Paulus berkata, di dalam aku sebagai siapa? Masa lupa. Dalam aku sebagai apa? Manusia. Berarti semua manusia di dunia. Ada yang baik gak ada di dalam? Loh coba, ada yang baik gak? Enggak ada. Maaf ya, saya beri ilustrasi agak jorok. Dari semua lubang di tubuh kita, mulai dari pori-pori di kepala, pori-pori di kulit tubuh kita, ya, lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, lubang kuping, lubang semuanya itu. Keluar yang kotor atau keluar yang bersih? Coba bayangkan kalau kepala kita digaruk keluar duit, kan enak. Kotor tau masih dibilang kok. Iya toh, kok digaruk keluar duit itu enaknya. Keluar apa nih kalau digaruk ini? Walaupun sudah mandi. Ngerti maksudnya? Artinya apa yang kita mau sombongkan? Kucing itu masih lebih hebat dari kita. Nggak usah dibuktikan, percayalah. Kucing itu berbulu, ya nggak bisa bayangkan kalau kucing nggak punya bulu. Apa itu? Nah, kucing itu berbulu, nggak mandi, bau nggak? Enggak. Oh, siapa jangan cium, bukan percaya nggak bau. Iya, nggak ada, nggak mandi, nggak berbulu, nggak pakai parfum, nggak bau. Kita nggak berbulu, mandi pakai parfum, tetap. Ya sudah, mau sombong apa? Amin. Jadi di dalam diriku sebagai manusia nggak ada yang baik. Jadi besok kalau menikah ingat, kok apa itu Ayo kenapa Loh kok kaget kamu, kenapa? Saya bilang kalau menikah kamu, ya terus kenapa kaget? Loh, ingat ya, besok kalau menikah jangan coba cari yang cocok. Kenapa? Yo, masa lu bisa ngomong tadi? Nggak akan ketemu. Kalau kalian nanti memaksa ingin dapat yang cocok, begini firman Tuhan, saya kumpulkan ya. Kawinlah dengan mayat, baru cocok. Mayat. Kalau mayat yang benar tersinggung, kok Kristennya kenapa? Itu cocok, terus nggak ada pertengkaran. Iya toh, ya baru ngerti. Tell me betul ini, terus ngomong. Maka itu
Jangan pacaran sampai 14 kali. Ngapain? Ngerti ya? Ganti 14 orang. Mau cari yang cocok? Enggak ada. Ingat itu baik-baik. Sehingga kalau kalian menikah nanti, terimalah kekurangan kelebihan pasangan. Seperti engkau sadar, aku juga punya kekurangan, punya kelemahan. Amin. Sehingga gak akan ada masalah dalam rumah tangga. Ini bukan hukum kasih itu seperti itu. Nah, inilah Laskar yang Tuhan persiapkan. Identitas penting. Gimana bisa gugur identitas kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita tidak mengampuni, nggak mau berdamai dengan semua orang. Ingat itu, Pak. Ampuni. Siapa saja, ayo ampuni. Kalau begitu kita pasti jadi laskar yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.